dari Sang Pencipta atau Tuhan kita. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia sehingga Dia memberikan Sang Juru Selamat yang kita sebut Yesus gitu kan. Nah, Yesus itu berkata, Bapa ini suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya nggak bisa kau lihat, tetapi akulah yang menyatakan itu. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau mau ke Bapa harus melalui aku. Yesus mengatakan pula, apa yang dilakukan oleh Bapa itu aku lakukan juga. Yesus berkata, semua ini yang ada, baik di surga dan bumi, itu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapa. Bapa ini eksistensinya roh. Bapa ini yang transenden. Berarti nanti yang Tuhan yang mana ini? Bapa atau anak? Nah, ketika ditanya oleh Filipus, Yesus berkata, jika kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Dia. Aku dan Bapa satu. Itulah Tritunggal. Silakan. Oke. Aku dan Bapa satu, mereka juga satu. Yohanes 17:21. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam mereka di dalam aku. Yohanes 14:20. Berarti kalau cuma alasannya aku dan Bapa satu, Yesus dituhankan, dengan otomatis mereka juga Tuhan. Karena aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Aku dan mereka juga satu dan Bapa, tiga-tiganya satu, yaitu Yohanes 17:21. Nah sekarang, apakah Bapa dengan Yesus itu sama? Ternyata dalam Bible tidak sama. Karena pertama, Yesus ngaku utusan, sedangkan utusan tidak lebih Bentar. tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Ini Yohanes belum 13:16. masih prolog. Silakan Ustadz prolog versi keselamatan di Islam. Belum ditanggapi. Berarti, enggak, kalau dalam Islam, Ya. orang selamat itu harus beriman. Iman di situ adalah beriman kepada Allah sebagai Tuhan, ya, dan Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah. Nah ini kalau kita pakai dalil di dalam Al-Hajj ayat 14. Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus solihat. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman. Beriman di situ, beriman kepada Allah sebagai Tuhan. Dan iman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. Karena atiullah wa atiur rasul. Juga di dalam Ibrahim 32. Ya, wa udkhilal ladina sama. Orang yang beriman. Juga di dalam Al-Kahfi 107. Sama. Orang beriman. Maryam 60. Sama orang beriman. Terus juga di dalam Al-Hajj 56. Al-mulku yawma idilillah yakumu bainahum falladina amanu wa amilu solihat. Lagi-lagi orang beriman dimasukkan ke surga. Iman kepada Allah Al-Ankabut 58. Juga di dalam Ar-Rum ayat 15. Juga di dalam Luqman ayat 8. Juga di dalam As-Sajdah 19. Juga di dalam Asy-Syura ayat 22. Nah sekarang, iman kepada Yesus masuk surga itu iman sebagai apa? Pakai dalil, coba. Waduh, kalau pakai dalil ini agak repot saya. Tapi yang ku bilang pasti dalil gitu loh. Cuman loh gimana sih? Ya, contoh, Yesus berkata, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tak seorang pun melihat Allah, katanya. Enggak, gini aja, kamu cari ayat 1 saja. Inilah hidup yang kekal mereka yang mentuhankan aku, Yesus. Silakan. Ada enggak? Gini. Karena kalau sebagai begini kan, aduh, caranya dialog itu gini. Kalau kamu nanya ke saya, dalam Bible hidup yang kekal itu mentuhankan Allah, Yesus sebagai utusan, saya punya ayatnya. Tapi sekarang saya minta ayat ke kamu, ada nggak hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus? Satu saja dalam Bible, silakan. Ada. Silakan, mana? Ya, dikatakan begini. Karya salib adalah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Maksudnya apa? Itu udah membahas hidup yang kekal itu, gak ada hubungannya. Loh, ini kan konteksnya keselamatan. Mana karya salib itu kemauan iblis, ada ayatnya. Ya, karena terus barang siapa percaya, salib itu rencananya iblis, kok bisa memasukkan surga? Kan aneh. Jangan melebar ke sana dulu. Ya silakan coba. Masalah siapa yang karya siapa itu nanti, itu part selanjutnya. Kan ini masih konsep keselamatan. Iya silakan, di mana ayatnya coba? Kan dikatakan telah lahir bagimu juru selamat. Apa arti juru selamat?
Juru selamat itu adalah Teruskan ayatnya, gimana? Teruskan. Oke. Itu Lukas 2, ayat 11 itu. ya. Jadi Nah, tapi kamu tidak baca di ayat 22-nya. gimana bunyinya? Makanya kamu itu kalau udah menguasai Bible gak bisa lawan saya. Bible ini bukan untuk dihafal, tapi Loh, dimengerti. gimana kamu mau dialog kalau tidak hafal? Kalau Loh. orang hafal pasti paham. No, kamu Sekarang udah paham, udah hafal. Udah gampang kalau masalah data tinggal Ini ketik ya, di tuh. handphone. Gimana kamu mau dialog hafal tidak? Apalagi paham. Wong Bukan hafal masalah loh. dihafal, tapi dimengerti. Oke, sekarang silakan coba narasikan coba. Udah aku narasikan keselamatan Di mana? Kristenan ini bukan karena usaha manusia, tapi karena kasih atau belas kasihan. Ya, di ayatnya mana ayatnya? Coba. Yohanes 1. Di mana Yohanes 1? Bentar. Begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Itu loh, dikatakan begitu besar. Oke, agar supaya mereka yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Oke, dia kan laku utusan. Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 2 ayat 6, Matius 10 ayat 5. Dia seorang nabi ngakunya. Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:5 ayat 10. Nah, saya juga percaya. Nah, pertanyaannya, percaya sebagai Tuhan itu di mana ayatnya? Kalau cuma utusan nabi penyampai firman, saya Kalau sudah hafal Yesus ucapan datang, Yesus itu. kalau Yesus datang lalu mengaku dia Tuhan, akulah Tuhan semesta alam. Takut dibunuh gitu. Bukan, kira-kira Terus? hal itu langsung bisa diterima nggak gitu kira-kira? Loh, mau diterima atau tidak ada masalah, dia Tuhan kok. Nggak gitu cara Masa pembuktian. ada Tuhan turun mau ngaku dirinya Tuhan, takut dibunuh. Kan lucu kan? Bukan, kalau Tuhan itu nggak perlu penyembahan, sembahlah aku, bukan. Tapi Yesus mengatakan banyak ayat-ayatnya disuruh menyembah Allah. Ya, yang minta Terus? disembah itu iblis ketika mencoba. Oh, berarti coba kamu baca ya. Ayatnya itu banyak ya di dalam Bible bahwa semua para nabi itu diperintah untuk menyembah Allah. Mana dalilnya? Wahyu 2:29, Wahyu 19:10, Wahyu 14 ayat 7, Mazmur 66 ayat 3. Makanya semua para nabi bersujud. Yesus sujud di dalam Matius 26, 39, Musa sujud, Keluaran 34 ayat 8, Harun sujud, Bilangan 20 ayat 6, Daud sujud, Mazmur 5 ayat 8, Yehezkiel sujud, Yehezkiel 44 ayat 4, Daniel sujud, Daniel 6 ayat 10, Ezra sujud, Ezra 10 ayat 1, Lot sujud, Kejadian 19:1. Oke, fokus, ayo fokus. Kembali ke Nah. konsep ya. Silakan. Sabar dulu. Enggak. Nah. Tetap ayatnya cepat di mana mentuhankan Yesus itu hidup yang kekal. Silakan dari ayatnya. Ya, ayatnya memang aku nggak bisa, harus buka data. Yo, Tapi ya aku bisa sebut gitu loh. Cuman kalau rincinya di sini pasal ini itu memang bukan kendali saya, belum sampai situ. Ya gak bisa. Mengatakan gini, Debat dengan ada saya dalil udah ya. hafal Bible kamu. Ada dalil Jadi buat mengatakan- mainan sama saya. Enggak lah. Yesus berkata, di rumah Gimana? Bapakku tersedia banyak tempat. Karena terus? di mana aku berada, kamu pun harus berada. Itulah janji dari Tuhan kita Yesus. Gitulah. Oke, Sekarang saya bantah. pertanyaan balik, di mana janji yang bisa diberikan Allah? Loh kepada tadi itu Anda? ayat-ayatnya. Wa udkhilal ladina amanu. Dibaca. Lah tadi itu ayatnya banyak itu Al-Qur'an. Ya, Wa udkhilal artikan ladina dong, amanu. artikan. Wa basyiril ladina amanu wa amilus Saya nggak sholihat. bisa bahasa Arab. Nah, terus di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis juga ada kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Mereka yang tidak mau mengikuti aku. Oke. Apa yang diikutin? Mentuhankan Allah, mengakui aku sebagai Oke. utusan. Sama juga Yesus. Yesus, kamu saya sediakan tempat di surga ya. Kamu juga mencari orang untuk masuk surga ya. Gimana caranya ya Allah? Ajak mereka mentuhankan aku. Oke. Dan kamu harus Oh. mengaku utusanku. Yohanes 17 ayat 3. Ya, Nah, lanjut ya. Konsep Nah, silakan. kekristenan kita lu enggak. Kamu akui dulu. Enggak, akui dulu bahwa tidak ada dalilnya hidup yang kekal di surga mentuhankan Yesus. Akui dulu. Loh ada dong dalilnya itu tadi. Silakan tunjukkan, silakan.
Kan sudah dijelaskan tadi. Iya, dan apa mana? Loh, ketika Yesus berkata, aku Ah. akan menyediakan tempat bagimu. Menyediakan itu bagi orang yang mentuhankan Allah, mengakui dia sebagai utusan. Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Oke, lanjutlah. Lanjut tema ya. Oke, berarti tidak ada ya? Ada tapi Anda nggak Loh, terima. silakan tunjukkan kalau Jadi ada. kita fokus lagi ke konsep. Loh ya enggak, ini udah fokus ini. Mana dalilnya Diskusinya hidup biar kekal berjalan mentuhankan gitu loh, Yesus? Ustaz. Dijawab dulu Hanzo. Dijawab dulu yang itu tadi yang data dibawakan Hanzo tadi itu yang di Pak Ustadz di mana gitu. Biar jelas. Ayo silakan. Ya kalau mau buka-buka kan buang waktu ya. Loh, makanya kalau Udah, tidak paham Bible, jangan debat dengan tahta. Oke. Boleh nggak dibantu Hanzo yang dibawakan Nggak tadi? usah, udah biarin nih, biar dalam. Yuk. Oke. Tadi kan dikatakan masuk surga asal Islam gitu kan. Asal tidak menduakan Allah SWT gitu Ya, kan. terus. Iya, Nah, terus. nah Berarti tadi menyerah ya? enggak menyerah. Loh, ya kalau nggak menyerah saya minta Ini dalil. pertanyaan balik gitu loh. Loh, Kalau Gimana memang sih? gini, kalau memang masuk surga, kenapa dicuci dulu di neraka? Coba. loh, itu kan bagi orang berdosa kan? Sekarang gini, ketika Tuhan mengatakan kalau kamu itu melakukan berzina, membunuh, minum homer, maka tanggung nanti. Kamu akan menerima tanggung jawabnya sebagai balasan nanti. Apa? Dia masuk neraka dulu. Kan dia dulunya Inilah dosa ini dia. perbedaan kekristenan dengan Islam ya. Coba. Kekristenan itu terang Gimana? dan gelap itu tidak mungkin Oke. bersatu. Itu Oke. ada dalilnya. Setiap Oke, yang mana dalil? diucapkan itu dalil. Di mana Masalah dalil? nanti keberapa tinggal dicari kalau nggak percaya. Nah, disitulah berarti kamu udah siap dialog kalau kayak gitu. Loh, Alkitab 36.000 sekian ayat. Mustahil manusia menghafal semua itu gitu. Kata siapa? Itu bukan alasan. Intinya kamu tidak bisa dialog dengan tahta kalau pakai cara kayak gitu. Tapi apa yang kusebutkan itu dalil gitu. Iya, Loh, nggak bisa, dicari enak aja, saja ngomong kayak Hanzo. gitu. Dicari di googling kalau nggak. Ya, lah googling lah. Buang waktu loh kalau ada dalil aku cari dulu gitu kan. Terang dan gelap. Ya udah silakan. Oten ya. Temanya tahta menjawab. beda kelasnya Jadi antara aku lanjutin dulu biar kelar. Muslim dengan Jadi, Kristen tuh ya di situ. di kekristenan itu orang itu sekali masuk neraka katanya itu jelas. selama-lamanya. Nggak ada cerita orang masuk neraka nanti Nah, keluar kayak iya, di oke. penjara di bumi gitu. Iya, bedanya Itu kan situ. konsep Kalau dalam bumi Islam kok dibawa enggak. ke surga gitu loh. Oke. Kalau dalam Islam, orang kalau mempunyai pintu surga, kunci surga, kalau dia berdosa memang ke neraka dulu untuk menerima tanggung jawabnya apa yang Ya nggak dilakukan mau di lah. dunia. Emang enak di neraka. Tapi dia masih punya kunci surga apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama kunci surga menurut Yesus, la ilaha illallah Yesus utusan Allah. Yohanes 17:3. Sama. Apa lagi? Lalu dikatakan lagi bahwa orang gendut dan hitam nggak mungkin masuk surga. Gak ada. Orang itu nanti di surga itu udah ada orang hitam, udah ada orang gendut Lo sama berarti belum semua. baca hadisnya ini. Ah itu. Iya makanya. Hanzo nggak ada. Sebutkan itu, hadisnya. Hanzo. Itu saya udah paham hadis-hadis kayak gitu. Ya sudah jawab aja, tinggal jawab gitu. Ya udah, mana ini saya jawab. Nanti di surga itu ya ketika bangkit dari mahsyar, ketika sudah mau masuk surga, gak ada orang tua. Terus kenapa gak ada orang hitam. asbabul nusul hadis orang hitam dan gendut nggak masuk surga? Coba. Apa asbabul ada. nusulnya? Gak ada semua. Gini loh, ini saya pakai bantai ya. Inna akramakum indallah Coba atqakum. dibaca lengkap dulu. Tunggu dulu. Dari- Mana ya? Sekarang kamu tampilkan. Coba. Diam Mana dulu tampilkan? Hanzo. Mana Coba datanya? tampilkan ayatnya. Iya. Saya kan inget-inget aja gitu. Ya sudah, Pernah kalau kamu baca. cuma ingat-ingat, ini tak kasih dalil dalam Islam. Di dalam Islam itu fisik menurut Allah itu tidak penting. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah takwanya. Inna Allah la yanduru ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah tidak melihat fisik kita. Yang Allah lihat hatinya. Kalau hatinya bertakwa, mau dia kulit hitam, ungu, oranye, tidak perlu Allah itu.
Yang Allah perlu adalah lihat hatinya. Kalau hatinya baik, tidak menyekutukan Allah, tidak dengki, tidak iri Ya udah. hati, mulia. Lalu di kan sisi Allah. katanya tadi bertobat kan. Kalau konsep Islam kan bertobat, betul? Tobat nasuha, betul? Terus, Habis tobat nasuha, orang ini amit-amit kecelakaan meninggal. Dia ke surga apa ke neraka? dia ke surga. Karena ada ceritanya itu. Ada orang mau bertobat membunuh 100 orang. Karena Oh, semua jadi para dia nggak nabi- lewat neraka berarti? Dulu, kamu cuma bertanya ya. Oh ya. Nah, oke. Semua ajaran para nabi mengajarkan bertobat. Mana di dalam Al-Quran? Az-Zumar ayat 53. Inna Allah yafiru dunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Bahwa Allah itu menerima taubat semuanya. Kalau dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9. Makanya dalam Islam diperintah untuk istighfar. Di dalam Bible juga istighfar. Mana dalilnya? Matius 18 ayat 3. Keluar 34 ayat 9, Mazmur 79 ayat 9, Lukas 11 ayat 4. Istighfar, suruh bertobat. Gak ada Yesus mengatakan kalau kamu pingin dihapus dosamu, ini loh darahku. Gak ada. Kata Yesus, kalau kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Matius Jadi 18 bertobat ayat itu ini ya, kayak nggak ada harga yang dibayar, ngerti nggak sih? Pokoknya disuruh bertobat kata Yesus. Iya, bertobat enak aja Bertobat orang habis itu habis kata buat dosa Yesus disuruh bertobat. minta ampun. Habis buat dosa Lukas bertobat, 11 ayat gitu 4. aja terus gitu loh. Terus apa untungnya Tuhan bikin hukum ini gitu Lu kalau nanya ke Yesus. kalau tinggal bertobat aja selesai gitu loh. Nggak Loh, bisa ini begitu. kan Yesus yang ngomong. Konsep dalam hukum perjanjian lama atau Taurat itu harus ada korban. Ketika ada pelanggaran, contoh kayak anak-anak Korban dari itu kafarot itu. Coba kamu baca 1 Yohanes 1 ayat 9 Ketika bahwa Allah aku itu selesaiin adil dulu. dan akan mengampuni segala dosa. Baca Ketika 1 Yohanes. anak-anak Ayub diceritakan mabuk-mabuk pesta pora, itu ayahnya itu membuat Aduh, korban pada- bakaran untuk. Udah dikasih dalil, udah ngerti. Nah, makanya kalau tinggal bertobat aja nggak usah berkorban untuk apa lagi itu. Ya makanya coba kamu baca Makanya datanya mana, Keluaran Hanzo? 34 ayat 9 disuruh minta maaf istighfar. Di dalam Lukas 11 ayat 4 disuruh istighfar. Mazmur Ya, kalau 79 gitu gampang ayat masuk 9 surganya Islam cukup istighfar. bertobat gitu kan. Terus apa gunanya lagi gitu loh. Loh, karena Tuhan Maha Pemaaf, Tuhan ingin membuktikan bahwa dosa apapun Dia maafkan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke, apapun ya, sekalipun dia nggak bisa baca Quran dimaafkan. Iya, Nggak bisa baca Quran, nggak tahu hukum-hukum iya, Allah. dia bertobat. Selain Berarti nggak ngerti menduakan apa-apa Allah, tentang selain Islam bisa masuk menduakan surga. Allah, selain Loh, kamu itu udah tak kasih dalil 2 Quran dan Bible masih saja cengeng masih. Aduh, kan Ya, ya. gini loh. Kan, aduh gimana sih nyambungnya orang ini. Kalau mau masuk surganya Islam, kan harus belajar. Minimal belajar Al-Quran. Mempelajari Quran harus bisa bahasa Arab, 15 kaidah ilmu. Betul? Loh, yang Bagaimana? kalau dia tidak bisa, yang penting kewajiban dia apa? Sholat Ya 5 sudah, waktu. berarti nggak perlu ribet gitu loh. Ngapain lagi kalau... Ya memang gak ribet, apanya yang ribet? Nah terus apa Loh, gunanya? sekarang Belajar apakah 15 di ajaran- ilmu, Coba sekarang saya belajar nanya, bahasa Arab. apakah di ajaran Kalau Yahudi cukup hanya Taurat dengan yang tebal bertobat, kayak gitu coba. harus dihafal? Orang Kalau Yahudi cukup harus menghafal bertobat, itu. Kalau ngapain masuk ada surga. gelar ustadz? Ngapain? Sekarang apakah orang Yahudi kalau ingin masuk surga harus hafal semua tentang Taurat? Iya enggak? Loh, jangan lari ke Yahudi. Ya sama saja kan? Makanya jelaskan gitu loh. Kalau cukup bertobat, untuk apa lagi belajar gitu loh. Ya belajar Ngerti itu nggak? kan supaya kita itu hidupnya itu sesuai ajaran Islam kan? Ya kan dengan bertobat cukup katanya Ustadz tadi. Loh emangnya ya, tobat itu kan kalau berdosa. Loh semua orang berdosa, emang ada Ya orang sudah ya berdosa? tobat. Ya tobat. Ya sudah tobat aja nggak usah, Ya sudah. nggak usah Ya belajar sudah, terus bahasa apa Arab, pertanyaannya? nggak usah belajar 15 kaidah ilmu. Nah, terus pertanyaannya apa? Lah kan tadi katanya cukup Ya, bertobat. ya udah ya kata Yesus kalau kamu tidak bertobat, nah sama seperti Al-Quran. Loh, kan saya pakai 2 dalil gimana sih? Ini logikanya falasi nih. Loh, malah sih. Nah sekarang, wong kamu caranya masuk surga ikut Yesus saja kamu gak tahu. Loh kok nggak tahu gimana? Coba gimana caranya masuk surga? Mengimani Yesus sebagai apa?
Mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya silakan pakai dalil. Inilah hidup yang kekal. Mereka mentuhankan aku sebagai juru selamat. Mana dalilnya? Ya kita percaya Yesus. Nah kamu ini dalil yang jelas kamu buang, dalil yang ya. tidak ada Nih. dalilnya kamu masukkan. Kan lucu kamu itu. Nih, dalil ya. Silakan coba. Bahwa hidup yang kekal mentuhankan Yesus. Silakan. Bentar aku percaya. Oh, ini Romo 10 ayat 9. percaya. Silakan. Bang Lux kalau mau bantu nggak apa-apa, bantu aja. Nih Yohanes 20 ayat 29 ya. Baca gimana? Santai kok. Kata Yesus ya, ini dalil. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, sekarang percaya sebagai Tuhan apa sebagai utusan Tuhan? Nah, ya sebagai Tuhan lah. Loh, Ada sebagai- ya tidak wong dia ngaku banyak sebagai nabi, sebagai utusan penyampai firman. Gimana sih? Gak ada dia ngaku sebagai Tuhan. Karena kata Yesus, Yesus, siapa Tuhanmu? Allah Bapa tahta. Dalilnya mana, Sus? Matius 11:25. Kan jelas kan? Yohanes Ini loh. 13 ayat 13. Oke, sekarang gini loh. Yesus, siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Dalilnya mana? Matius 11:25. Ada di mana, Sus? Ada di langit. Mana dalilnya? Matius 23 ayat 9. Ini loh, Ada Bang berapa Tata. Tuhanmu, Sus? Ada satu. Mana juga mana Ajarannya dalilnya? kenapa? Markus Kenapa? 12:29. Nggak akan ketemu karena Loh, Yesus nggak nggak ketemu pernah gimana? ngajarkan bahwa Oke, nanti saya nanya coba saya nanya pakai dalilnya. Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? gini. Yesus nggak pernah ngajarkan siksa kubur ketemu malaikat nungkar Gak usah nangkir. gini loh. Saya mau nanya, Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Dirinya atau Allah Bapa? Coba jawab. Yesus dan Bapa itu satu. Nah silakan pakai dalil. Hai Israel, Tuhan Allah kita yaitu aku dan Bapa. Mana Itu dalilnya? dalil aku dan Bapa. Gimana loh? Aku dan Bapa satu, mereka juga satu. Nggak sama dong. Loh, gak sama gimana? Aku di Oke, dalam dalil Bapa, lagi ya. Bapa di dalam aku, mereka di datang dalam aku. dan keluar dari Bapa. Nggak ada. Loh, saya nanya, Yesus keluar dari Bapa atau keluar dari Maria? Secara lahiriah dia Nah, memang ya dilahirkan, tapi secara rohnya dia dikatakan Nih, pada semua mulanya adalah roh itu firman. pemberian Allah. Dan firman baca itu dalilnya. bersama-sama Semua dengan- manusia itu diberi roh. Ya beda roh manusia dengan roh Tuhan beda lah. Loh, rohku. Coba Roh bacain manusia, Kejadian 6 beda. ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan Berarti- selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Rohku, kata Tuhan. Nah ini kalau lari ke roh nggak ngerti Nah. lagi nih. Di dalam tubuh manusia itu terdapat tubuh, jiwa, dan roh. Perbedaan roh dan Sama. jiwa apa? coba? Yesus juga gitu, saya juga Apa gitu. sama. perbedaan roh dan jiwa? Apanya? Roh itu kita hidup itu kan ada roh. Kalau jiwa, Nah jiwa ini kita ini, jasad ini. apa bedanya roh dan jiwa? Ya ada ya sama. Nah ini kan nggak tahu bedanya kan? Nah ya? sekarang apa? Coba apa bedanya? Roh itu yang menghidupkan. Roh Ya itu sudah, berarti. yang berasal Ya, dari ya sudah. Elohim. Nah terus kalau Ketika jiwa kita apa meninggal, jiwa? Jiwa roh itu akan apa? berpisah dengan jiwa kita. Roh akan kembali dan jiwa kita lah nanti yang akan dihakimi di akhir zaman. Itu perbedaannya. Ya pakai dalil, coba pakai dalil. Nanti ku cari kalau dalil. Waduh, wong jelas kok. Oke, silakan. Jadi, Lanjut, Bang orang Kristen Sky, kalau kalau mau nggak bertanya, paham Bang. Bible, percuma. Bukan nggak paham. Pun dari tadi aja Yang kamu tak pakai Ustaz dalil Tahta dari tadi. pahami ini hanya untuk mengcounter, tapi Ustaz tidak memahami secara kebenaran. Gitu loh. Jiwamu yang lagi sakit tujuh. Kok mengcounter itu kan data loh, Jo. Iya, dia salah paham, Mbak, dengan data itu. Loh, gitu. kamu mau terus kebenaran kamu dari mana? Dalil nggak punya. Terus Ya, mau menjelaskan? Apa yang kamu Konsep jelaskan? kita, bahkan konsep surga neraka kita itu berbeda. Konsep surga aja kamu gak tahu caranya masuk surga menurut Yesus. Kamu gak tahu mengimani Yesus sebagai apa, kamu gak tahu. Kok bisa nggak tahu? Loh, sekarang coba ada nggak hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus? Loh, Roma akulah 10, jalan kebenaran dan 9. hidup. Gimana sih? Nah iya, Seorang akulah pun jalan dan kebenaran. dikatakan Jalan kepada siapa? orang pun Coba, itu selamat. akulah jalan kepada siapa? Loh, emang Bapak itu apa sih? Kau kan Nah nggak sekarang, tahu Bapak itu apa? Bapak atau Yesus yang jalan atau Bapaknya yang menjadi Tuhan?
Bapak atau Tuhan Intinya gimana sih? Yesus Nggak paham Loh, Ustaz Yesus ini. kan cuma jalan kan, ibaratkan gini, orang mau kenal Allah melalui Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yang memperkenalkan Tuhan itu kepada kita, berarti Nabi Muhammad jalan. Nah, Yesus juga gitu. Ya udah, sekarang Hai Allah Israel, wujudnya Tuhan di Allah mana? kita, Tuhan itu Esa. Nah, Ustaz, Allah wujudnya bagaimana? wujudnya, bukan makhluk Jo. wujudnya apa? Biarin. Saya pakai 3 dalil. Pertama, Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, Asy-Syura ayat 3. Terus dalam Bible Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Bilang begitu, harus baca, jangan cuma narasi-narasi lu? begitu. Oke, sekarang Tadi kamu. kan udah dibilang. Oke, sekarang kamu debat dengan saya. Apa temanya yang kamu kuasai dalam Bible? Ayo. Lanjut. Kalau saya Islam disuruh baca. Suaranya kecil, Bang Sky. Suaranya kayak jauh gitu. Oke, sekarang Kalau saya pakai saya- dalil ya. Allah itu seperti apa di dalam Al-Qur'an Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Iya. Kalau dalam Bible Yesaya 40:18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Makanya Keluaran Yesus 9:14. berkata, Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. 2 dalil itu. makanya Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Gitu. Oke. Sekarang saya nanya, Yesus, katanya kamu menyembah Tuhan yang kamu kenal. Siapa Tuhan yang kamu kenal? Allah Bapa tahta. Matius 11:25. Nah, terus sekarang saya nanya ke Kristen. Kristen, siapa Tuhan yang kamu kenal? Ayo, gimana? Apa jawabannya Kristen? Kita menyembah Allah Bapa di dalam Yesus. Nah, di mana dalilnya? Ada itu dalilnya, tenang. Aduh, pendeta pun ya. Jangankan cuma jemaah mingguan, pendeta pun mungkin di seluruh dunia mungkin ya. Dan mungkin Waduh. bisa debat itu. Jangan gitulah. Loh iya. Akan saya buktikan, coba panggil, suruh debat dengan tahta, coba. Tentang ketuhanan, coba. tidak ada manusia yang berani Ya udah, mengatakan tak aku follow dulu, jalan. nanti tak undang ya. Oke, sekarang saya buktikan. Woi, Luk, kamu buktikan dengan saya sekarang. Ayo, temanya yang Nanti kamu tak undang kuasai. lah. Ayo. Nanti tak panggilkan pendetaku. Ya, silakan, panggil ke sini. Ya Ustadz lah sowan ke sana gitu loh. Loh, saya Satu-satu gitu loh, ada di satu lawan sini. satu. Tidak usah, yang di sini kita bahas di sini. Kalau ingin panggil silakan, pendeta manapun silakan panggil. Maksudnya jangan di kandang aja, sekali-sekali main. Waduh, tidak usah. Kalau kita di sini bahas, tidak usah kemana-mana. Kalau memang ada pendeta, suruh panggil ke sini karena sekarang saya ada di sini. Silakan. Lanjut. Ini temen ini, Bless of God ini Kristen ini. Ya, silakan. Iya. Saya sapa dulu. Jadi Silakan, ini kan Bang. ada Blaise sama Lux kan Kristen. Ini Silakan, Bang. AK27 saya belum tahu. Itu saya mau sapa dulu. AK27 monitor. AK27. Ya, AK27. Oh ya, 4 ya, Bah. Iya. Panen nih, lanjut, Bang, panen, lanjut. panen. Ya, siap. Oke. Lanjut. Ayo, siapa Jadi yang mau teman-teman bertanya? Kristen di sini mendominasi ya. Padahal di Komal Muslim. Ya, Beda di Komal sekali-sekali Kristen, lah. mendominasi dia. Iya, bukan sekali-sekali, udah berapa kali nih. Gantian aja host Ayo, biar silakan, teratur teman-teman Kristen gantian. bertanya. Iya, Iya, gantian bertanya aja. aja, Gini, ini kan ada 4 teman Kristen kan, biar adil. Lux bertanya, Ansu bertanya, Blaise bertanya, Bang Ya, Aka 27 digilir, ayo, bertanya. gilir. Udah, ya digilir. Ayo, silakan. Iya. Mau dialog apa mau bertanya? Tinggal dipilih. Diskon 50%. Ayo. Sudah Hansu sudah dari tadi sudah Bapak berdua. Ya, Hanso udah gantian. Ya, aku monitor aja. Ini aja lu dulu, nanti dari lu ke Blaise, sekarang baru lu. ke Aka. Ya, ayo teman, silakan. Saya Silakan, Lu. respeknya, saya gini teman-teman, saya respeknya itu orang yang sopan, walaupun ngeyel kan, dialog nggak bawa data, nggak tahu data segala macam. Selama dia sopan, saya respect. Saya lebih respect orang yang sopan ketimbang dia tahu kan, jago debat apa segala macam, tapi nggak ada adab. Saya blacklist langsung.
Oh pasti Jadi itu. silakan Bless. Mau Pasti ditanyakan itu. apa atau Bang Lux atau Bang AK27 silakan. Temanya ini malam bertanya aja. Karena kalau dialog pasti gaduh kan, gitu. Apalagi di sini ada 4 teman Kristen kan, satu ngomong pasti ngomong semua gitu. Jadi cukup bertanya aja. Iya. Silakan. Silakan ya. Nanti kita jawab pakai Quran dan Bible nanti, ayo. Nggak berani tanya teman-temanku ini. Silakan Lux dulu deh biar adil ya. Baru ke Bless. Semangat Lux. Ayo mau nanya apa? Enggak tahu saya nggak bisa bertanya, mau dialog. Silakan tentukan temanya apa. Lux, silakan Lux. Malah pingsan ini. Aka barangkali, Aka. Oke, kalau Lux Ya, Kak. belum iya atau Bless atau Akal yang mana dulu nih mau? Silakan. Dikasih ruang loh di sini. Tapi jangan menghujat guru kami ya. Tidak ada ruang untuk menghujat guru Ustadz kami di sini. Enggak, kalau Lux ini orangnya enggak menghujat, cuman intonasinya agak keras sedikit, tapi enggak menghujat. Sama Iya. seperti AK27. Saya tahu kok semua teman-teman Kristen yang main di sini kan, gitu kayak gimana. Oh ini orangnya keras kan, oh ini orangnya menghujat, oh ini orangnya gini kan gitu. Silakan Bang AK7, ada yang mau ditanyakan silakan. Bang AK7 monitor. Signalnya merah Agak deh. tujuh. Merah signalnya. Kalau enggak Oh iya, merah deh, sinyalnya Bless. ya. Oke. Bang Lux, monitor Bang Lux. Lux Sky, monitor. Ya siap, monitor. Ya, silakan Bang. Kalau ada mau ditanyakan silakan bertanya. Saya hanya monitor saja. Aduh, emannya re belum di YouTube. Tunggu dulu Bang ya. YouTube Iya. belum tak live kan, tunggu dulu eman ini. Iya, jelaskan dulu Pak Ustadz. Ah, berapa Saya jam itu itu tadi? Pantasan Saya itu nggak ada yang mau. tunggu. Saya itu nyewan orang-orang Kristen disuruh bertanya tak live kan. Malah ini banyak pertanyaan tidak di live kan. Aduh, emannya YouTube kure. Pantasan belum ada gitu, pantasan belum ada yang itu. Saya tetap belum Nah, ada yang masih ada bertanya. 1000 Tat. Iya, Iya. padahal cari oten untuk bertanya itu sulit banget loh. Kalau saya Ustadz hanya ya, imani follow back, di sini. follow back. Nanti ada Ustadz, nanti saya tanya ya. Siapa yang duluan ini? Ini kan ada typing di bawah tuh. Dia bilang host kayak tai. Kan host anjing kan. Nah, ini saya enggak tahu Muslim atau Kristen, tetap saya blok. Kan? Sana kau. Dikira saya tidak adil. di Sebentar sini. itu teman-teman ya, Pak Ustadz tanya lagi ini. Bang, aku izin turun dulu ya. Nanti aku monitor di bawah. Oke, terima kasih teman-teman. Siap tuh, Sampai siap. ketemu lagi ya. Aman, siap. Ustadz Arif dan Bang Apokrip, Mbak Vera. Ya, sama-sama Hanzo. Ayo Bang Os, thank you. Siap. Terima kasih, Sob. Sama-sama. Tunggu Anso, pertanyaan-pertanyaan tadi itu gila. Nanti biar Oh iya, so. Tunggu dulu. salah sendiri nggak diri live. Tunggu kan? dulu, tanyakan ulang tadi. Udah 10 itu tadi. Iya, tanyakan ulang. Udah, nanti aja. Sudah apa Jo? Sampai 200 Udah ya, makasih. Aduh, emannya re. Ini apa? Silakan Bless of God. Udah ready ya Pak Ustadz? Tata. Belum ini.